Hakikat karma pala yang mengajarkan ada 3 jenis karma pala, yaitu karma yang memberikan akibat langsung, karma yang mempunyai akibat tidak langsung di mana pahalanya baru dinikmati setelah meninggal dunia, dan karma yang dinikmati kelak sebagai akibat perbuatan dalam masa hidupnya sebelumnya. Umat Hindu seyogyanya memahami hukum karma pala yang bersifat universal ini. Dengan memahaminya, maka setiap umat Hindu akan selalu berpikir panjang untuk berbuat sesuatu. Dari sebab akibatnya adalah sejalan dengan sifat dari perbuatan yang kita lakukan. Karena mengetahui akibat dari perbuatan yang tidak baik itu akan membawa akibat buruk bagi dirinya sendiri, maka orang akan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Karena itu mereka berusaha selalu melakukan perbuatan baik, sebab dengan berbuat baik maka akibatnya akan baik pula. Apapun yang diperbuat oleh manusia membawa akibat. Akibat itu ada yang baik dan ada yang buruk. Akibat yang baik memberikan kesenangan dan akibat yang buruk memberikan kesusahan. Oleh karena itu, seseorang harus berbuat baik karena semua orang menginginkan kesenangan dan hidup tentram. Buah dari perbuatan disebut dengan pahala. Buah perbuatan itu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Setiap perbuatan meninggalkan bekas. Ada bekas yang nyata dan ada bekas yang tidak nyata. Bekas itu disebut dengan karma wasana. Karma pala merupakan hukum yang abadi yang melekat dalam diri manusia. Sedangkan reta adalah hukum alam termasuk isinya tanpa terkecuali. Hukum alam atau reta dan karma pala sangat sempurna karena lahir dari yang maha sempurna. Karma pala berarti hasil dari perbuatan. Karena setiap perbuatan, baik perbuatan kecil maupun besar, pasti akan ada akibatnya. Tidak ada perbuatan yang sia-sia, semua akan membuahkan hasil, baik disadari maupun yang tidak disadari. Proses karma pala sangat rumit sekali, sangat kompleks wujudnya, bisa konkret bisa pula abstrak. Pandangan agama seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bahwa materi itu memang sengaja diciptakan oleh Tuhan dengan rangsangan yang sangat dahsyat. Materi itu seperti rumah mewah, mobil, uang, harta, dan lain sebagainya. Kewaspadaan terhadap makna hidup dan hukum karma pala sangatlah penting. Karena kurang menyadari hal itu dan melaksanakan konsekuen tidak saja mempengaruhi hidupnya sekarang, juga hidupnya yang akan datang. Semua kekayaan material yang diperoleh manusia di dunia ini adalah sarana pencapaian keinginan, tidak lebih dari hanya untuk kesenangan raga. Dalam memperolehnya pun tentu dengan beraneka ragam yang dilakukan oleh manusia untuk melangsungkan hidupnya. Karma sangat menentukan kehidupan manusia dalam kehidupan, dan di samping itu besar pengaruh karma dalam membentuk karakter manusia. Harta benda dan kekayaan bersifat maya, digunakan untuk keperluan. Di dalam kitab suci Niti Sastra disebutkan sebagai berikut. Tempat terakhir dari harta benda kekayaan itu adalah sampai di rumah saja. Tidak dapat dibawa ketika mati, sementara sanak keluarga hanya mengantarkan sampai di kuburan, kemudian pulang sambil menangis. Hanya perbuatan baik dan buruk saja yang mengantarkan kita sampai ke akhirat.
Dalam hidup ini selalu berbuat kebaikan sebagai perahu untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan jiwa di alam belaka. Investasi kebajikan, moral, dan kejujuran adalah akan berbuah kebahagiaan. Perilaku baik dan bijak menghasilkan aura kedamaian pada sang diri dan lingkungan. Begitu juga sebaiknya perilaku buruk dari sang pendosa akan menimbulkan aura buruk pada sang diri dan lingkungannya. Kelahiran, kehidupan, kematian, miskin, kaya, umur panjang, umur pendek adalah suratan nasib dari purwa karmanya sendiri. Sedangkan karma pala itu sendiri lahir dari Sang Hyang Widiwasa yang Maha Adil. Kehidupan kita tidak akan berhenti setelah mati. Dia akan berputar sesuai dengan hukum reinkarnasi. Jalan karma pala itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Hukum karma pala ini identik dengan hukum sebab akibat. Ada beberapa aspek yang mengakibatkan nasib buruk antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia bernasib buruk karena kelahiran terdahulunya sebagai binatang yang mengalami peningkatan status sebagai manusia. Ketika mereka mendapatkan siraman rohani dalam kehidupannya akan tercerahkan kendali cacat fisik, miskin, dan sebagainya. Yang kedua, mereka yang dalam hidupnya masa lalu dari pendosa berbuat buruk lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Yang ketiga, mereka yang terlahir cacat karena ketika ibunya mengandung si cabang bayi kelahiran tidak dikehendaki oleh orang tuanya, dengan sengaja digugurkan tetapi tidak tergugurkan, sehingga kelahiran sang bayi menjadi cacat fisik dan mentalnya. Mereka yang dilahirkan bernasib baik, cantik, rupawan, kaya raya, panjang umur, pengabdian yang suci, para pekerja yang sukses, pemimpin yang berhasil, pengusaha yang sukses dan negarawan itu merupakan akibat dari karma pala dan buah perbuatannya di masa lalu yang belum habis dinikmatinya. Ada 3 jenis karma dalam ajaran agama Hindu. Karma masa lalu yang dinikmati masa kini. Kemudian karma masa kini yang dinikmati masa kini juga. Dan karma masa kini yang dinikmati masa kehidupan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, perbuatan mendatangkan hasil sesuai dengan baik buruk karma atau perbuatan yang kita kerjakan. Dengan itu hati-hatilah dalam berbuat. Usahakanlah selalu berbuat baik. Sebab dengan berbuat baik kita boleh jadi akan masuk surga. Maka berbahagialah kita akan diperoleh. Demikian video kali ini, semoga dapat menginspirasi. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam Rahayu.